Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nurul Mutiara Mesya, Kania Anjani, Tasya Damayanti, dan Aulia Nur Aziza Hanum. Kami akan memaparkan materi kami yaitu Supervisi Tenaga Kependidikan. Langsung aja yuk kita dengerin pemaparannya. Yang pertama ada konsep supervisi tenaga kependidikan adalah yang pertama, supervisi merupakan kegiatan pengawasan dari kepala sekolah kepada tenaga kependidikan dan staf lainnya sebagai upaya meningkatkan mutu guru dan efektivitas dalam pemberlakuan pembelajaran di sebuah sekolah. Pengertian supervisi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ahmad Tembun tahun 1993 di dalam Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, bahwa berdasarkan bentuk katanya supervisi tersusun dari dua kata yaitu super dan vision. Super mengandung makna lebih dan vision mengandung makna lihat, tilik, dan awasi. Dari pemaknaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa supervisor memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari supervisi yang lain, yang dimana tugasnya adalah menilik, mengawasi, dan melihat orang-orang di dalam supervisi. Supervisi biasanya dilakukan oleh kepala sekolah sebagai upaya untuk mengawasi dan memberikan layanan kepada guru tenaga pendidikan dalam melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi kependidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip supervisi tenaga pendidikan. Prinsipnya diantara lain adalah yang pertama, supervisor menjauhkan dirinya dari sifat otoriter, di mana sifat tersebut merupakan sifat yang semena-mena dan menjatuhkan supervisi yang lainnya. Ciri-ciri supervisor yang memiliki sifat otoriter adalah yang pertama, menganggap tenaga pendidik yang lainnya merupakan bawahan. Lalu yang kedua, menganggap bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang paling tinggi sehingga dia tidak memperdulikan tenaga kependidikan yang lain. Menutup komunikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan dan paksaan. Supervisor tidak boleh mendominasi dalam pelaksanaan supervisi, sebab dalam pelaksanaan supervisi terdapat titik tekan yang demokratis, yang meliputi keterbukaan, partisipatif, dan kooperatif. Selanjutnya, supervisor mampu untuk menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, yaitu dengan memiliki sifat yang saling menghargai, menghormati, dan mau mendengarkan berbagai macam pendapat yang akan dikemukakan oleh tenaga pendidik yang lain. Supervisi tenaga kependidikan dilakukan secara berkesinambungan, yaitu dengan bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya program supervisi berjalan secara terintegrasi dan komprehensif. Lalu selanjutnya supervisi harus bersifat konstruktif dan objektif. Ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lingkup supervisi tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga administrasi sekolah, meliputi kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksanaan urusan, dan petugas layanan khusus. Yang kedua ada tenaga perpustakaan, meliputi kepala perpustakaan,
dan tenaga perpustakaan. Yang ketiga ada tenaga laboratorium, meliputi kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Selanjutnya ada tenaga laboratorium sekolah. Tenaga laboratorium sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan laboratorium. Sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium sekolah juga merupakan tenaga fungsional. Oleh karena itu, diperlukan adanya kualifikasi, standar kompetensi, dan sertifikasi. Selanjutnya, ada kualifikasi kepala laboratorium sekolah atau madrasah menurut Permendiknas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jalur guru. Syaratnya yang pertama, pendidikan minimal S1. Yang kedua, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada jalur laboran atau teknisi. Syaratnya, pendidikan minimal diploma 3 atau D3, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, memiliki sertifikat kepala laboran sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, kualifikasi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah sebagai berikut. Syaratnya yang pertama minimal lulusan program diploma 2 atau D2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada kualifikasi laboran sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. Syaratnya, yang pertama minimal lulusan program diploma 1 atau D1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, memiliki sertifikat laboran sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan atau pustakawan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah atau madrasah. Pengelolaan perpustakaan sekolah adalah guru atau pegawai yang diberi tugas melaksanakan tugas di perpustakaan sekolah yang ditetapkan berdasarkan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah. Kepala perpustakaan sekolah atau madrasah yang melalui jalur pendidik kepala perpustakaan sekolah atau madrasah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berkualifikasi minimal diploma 4 atau D4 atau setara dengan S1. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, masa kerja minimal 3 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada tenaga administrasi. Peraturan yang mengatur pengangkatan tenaga administrasi pada satuan pendidikan yaitu Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Administrasi Sekolah atau Madrasah. Pasal 1 Ayat 1 yang menegaskan sejumlah kriteria untuk menjadi tenaga administrasi sekolah atau madrasah sebagai berikut. Kriteria untuk menjadi kepala pada satuan pendidikan meliputi tenaga administrasi sekolah atau madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah, pelaksanaan urusan, dan petugas layanan khusus. Nah, selanjutnya ada prosedur penilaian tenaga kependidikan. Nah, dalam tahap persiapan ini, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai yaitu memahami pedoman penilaian masing-masing tenaga kependidikan, terutama tentang sistem yang diterapkan. Selain itu juga, posisi penilaian kinerja dalam kerangka pembinaan dan
pengembangan profesi tenaga kependidikan. Yang kedua, memahami pernyataan kompetensi masing-masing tenaga kependidikan yang telah dijabarkan dalam bentuk kriteria dan indikator kinerja. Yang ketiga, memahami penggunaan instrumen penilaian kinerja masing-masing tenaga kependidikan dan memahami tata cara penilaiannya, termasuk cara mencatat semua hasil pengamatan dan pemantauan serta mengumpulkan dokumen dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian. Dan yang keempat, memberitahukan rencana pelaksanaan penilaian kinerja kepada tenaga kependidikan yang akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu pelaksanaannya. Dan yang ketiga, melalui dokumen, yaitu dengan cara menelaah dokumen-dokumen dan catatan yang ada kaitannya dengan pekerjaan masing-masing tenaga kependidikan sesuai dengan standar. Selanjutnya, masuk ke tahap pelaksanaan penilaian. Pendekatan dalam pengumpulan data dan informasi dalam pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa cara agar mendapatkan penilaian yang objektif. Cara yang pertama yaitu melalui pengamatan, yaitu dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar tenaga kependidikan baik internal maupun eksternal dengan mencatat hal-hal positif maupun hal-hal negatif terkait tugas tenaga kependidikan yang bersangkutan. Yang kedua, melalui wawancara, yaitu dilakukan dengan mewawancarai sumber-sumber yang relevan, seperti guru, peserta didik, staf usaha yang bersangkutan, dan lain-lain. Nah, dalam tahap pelaksanaan penilaian, ada petunjuk penilaian yang harus diperhatikan dan dipahami oleh kepala sekolah, yaitu penilaian kinerja tenaga kependidikan merupakan penilaian berbasis bukti. Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku, dan lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari pihak-pihak terkait. Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi pada tempat yang disediakan dengan masing-masing kriteria penilaian. Bukti-bukti yang dimaksud yaitu berupa bukti yang teramati dan bukti tidak teramati. Bukti yang teramati contohnya seperti dokumen-dokumen tertulis, kondisi sarana prasarana, foto, gambar, slide, video, dan lain-lain. Bukti yang tidak teramati yaitu contohnya seperti sikap dan perilaku tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya ada tahap verifikasi, di mana data hasil penilaian yang telah diperoleh harus diverifikasi kebenarannya. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan wawancara pihak terkait. Nah, wawancara ini dapat dilakukan secara tidak formal, yaitu dengan suasana yang rileks dan santai, tetapi apa yang didalami dalam wawancara harus sudah dipersiapkan dalam satu lembar instrumen wawancara yang terstruktur. Selain melakukan wawancara, juga dapat melakukan kunjungan ke ruangan tenaga kependidikan terkait. Hal ini untuk menghindari hasil penilaian yang salah dan kontradiktif dengan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya, tahap pengolahan hasil. Nah, rekap hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan penentuan nilai kerja menggunakan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir ada tahap kesimpulan dan rekomendasi. Nah, hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan digunakan untuk pembinaan, pengembangan profesi, laporan ke dinas terkait, atau untuk keperluan lainnya. Nah, tenaga kependidikan yang memperoleh hasil penilaian kinerja sangat baik dapat diusulkan untuk mendapatkan promosi jabatan atau penghargaan lainnya. Namun, untuk tenaga kependidikan yang mendapatkan penilaian kinerja baik sampai dengan kurang, dapat diusulkan untuk mendapatkan pendidikan keprofesian berkelanjutan dalam rangka memperbaiki aspek kinerja yang perlu ditingkatkan. Sekian pemaparan dari kelompok kami.